Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi. Cerita kali ini datang dari Bengkulu. Kisah ini sudah lama terjadi, yaitu sekitar tahun 2019. Bercerita tentang seorang laki-laki yang dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri yang tengah hamil lantaran permasalahan yang cukup sepele, yaitu perkara istrinya ini mengganti password handphone. Aksi yang mengerikan ini dilakukan dengan sangat keji. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jadi ada seorang warga yang berasal dari Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, yang bernama Erni Susanti. Usianya itu sudah menginjak 31 tahun. Dan di dalam cerita ini, latar belakang dari Erni ini tidak terlalu banyak diceritakan. Namun diketahui Erni memiliki paras yang cukup cantik, dan dari kecantikannya tersebut, dia mampu mencuri hati banyak pria. Dan salah satu pria yang jatuh hati kepadanya adalah seorang pria yang saat ini menjadi suaminya sendiri, yang bernama Romi Sepriawan, yang usianya 30 tahun. Mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih tanpa berlama-lama. Mereka memilih melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2016. Semenjak menikah, rumah tangga mereka terlihat cukup harmonis. Tepat pada tahun 2019, usia pernikahan mereka sudah menginjak 3 tahunan, dan dari pernikahan tersebut, mereka sudah dikaruniai seorang putri yang masih kecil. Dan di tahun 2019 itu juga, Erni ternyata tengah mengandung buah hati kedua mereka. Di saat itu, kondisi ekonomi mereka bisa dikatakan cukup pas-pasan. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana, dan rumah yang mereka tempati tersebut tidak jauh dari kediaman kakaknya Erni yang tidak disebutkan namanya. Hubungan dari Erni bersama suaminya Romi sangat-sangatlah baik, dan mereka sering sekali menghabiskan waktu bersama, berlibur bersama, dan semua ini terlihat dari beberapa foto yang beredar di sosial media. Namun sobat, yang namanya rumah tangga pasti ada saja permasalahannya. Tidak mungkin selalu mulus. Begitu juga dengan Erni. Mungkin di depan keluarganya atau di hadapan para tetangga serta teman-temannya, Erni ini terlihat baik-baik saja. Dia terlihat bahagia dan jarang sekali mengeluhkan permasalahan yang dia hadapi. Ternyata selama ini dia kerap sekali menyembunyikan permasalahan di dalam rumah tangganya kepada orang tuanya serta orang-orang sekitarnya. Dia adalah wanita yang baik. Dia tidak mau aib keluarganya atau aib suaminya itu tersebar dan didengar oleh banyak orang. Dia cukup bisa menghandle permasalahan rumah tangganya tanpa adanya campur tangan dari siapapun. Lalu dari suasana pernikahan yang harmonis itu, beberapa bulan belakangan ini, suasana di rumah mereka berubah menjadi tegang. Hari-hari mereka dipenuhi dengan pertengkaran. Dan semua ini bermula ketika Erni mulai merahasiakan isi handphonenya, yaitu mengunci handphonenya dengan password. Sang suami yang sebelumnya tidak pernah mencurigai apapun dari istrinya, dia mulai merasa ada yang janggal dan aneh. Kenapa tiba-tiba istrinya ini harus menggunakan password di handphonenya? Apa yang dia rahasiakan? Rasa curiga dan amarah itu mulai menguasai hati Romi. Pada suatu malam, saat Erni sedang memasak di dapur, Romi memberanikan diri untuk bertanya, "Sayang, tadi aku mau buka handphone kamu. Kok handphone kamu sekarang pakai password? Kamu lagi sembunyikan apa di belakang aku?" tanya Romi dengan nada suara yang sedikit mencurigakan. Erni di saat itu terkejut mendengar pertanyaan suaminya, dan dia pun menjawab, "Gak ada apa-apa. Aku gak tahu kenapa handphonenya tiba-tiba pakai password. Bukan aku yang bikin. Lagian privasi juga lah. Setiap orang punya privasi, aku kan juga punya privasi. Itu kan handphone aku," jawab Erni, kurang lebih seperti itu.
dan nada bicaranya cukup tenang, sama sekali tidak terlihat tersinggung ataupun marah. Namun ternyata jawaban dari istrinya ini tidak membuat Romi puas dan justru merasa tersinggung. Dia bertanya, "Privacy, kita ini suami istri, harusnya udah gak ada rahasia apa-apa di antara kita. Ini aneh banget, gak mungkin dong tiba-tiba kekunci sendiri. Ini pasti kamu yang atur. Orang jelas-jelas handphone kamu loh itu," ucap Romi dengan nada yang semakin keras. Namun di saat itu, istrinya Ernie bungkam. Dia tetap tidak mau menjelaskan apa alasannya menggunakan password, dan bahkan dia juga tidak memberikan password handphone tersebut kepada suaminya. Lalu, Romi di saat itu memilih untuk tidak memperpanjang permasalahan tersebut. Dan hari-hari pun berlalu. Romi semakin tidak bisa menahan rasa curiganya. Setiap kali dia melihat Ernie sibuk dengan handphonenya, pikiran Romi dipenuhi dengan asumsi liar. Saat itu dia berpikir, apa mungkin istrinya selingkuh? Dan apa mungkin istrinya ini memiliki hubungan dengan pria lain? Tapi bagaimana bisa? Istrinya kan sedang hamil. Dan bahkan di saat itu dia sempat terpikir kalau anak yang dikandung oleh istrinya itu bukanlah anaknya. Dan pikiran tersebut terus-menerus menghantui Romi. Semenjak saat itu, tidak jarang mereka berdua terlibat dalam pertengkaran hebat. Bahkan tetangga-tetangga mereka mulai menyadari kalau keluarga mereka sedang tidak baik-baik saja karena pertengkaran yang sering terjadi antara suami istri tersebut. Suara teriakan mereka sering sekali didengar oleh tetangga, dan bahkan tidak jarang para tetangga mendengar suara tangisan. Dan hal ini terjadi hampir setiap malam. Para tetangga di saat itu mulai julid, mulai saling berbisik, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Ernie dan Romi. Namun, meskipun penasaran, para tetangga ini tidak berani mencari tahu lebih dalam dan tidak berani untuk terlalu mencampuri urusan rumah tangga dari Romi dan Ernie. Lalu, singkat cerita, puncaknya di tanggal 21 Februari tahun 2019. Di saat itu, Romi dan Ernie kembali terlibat cekcok. Di dalam percekcokan tersebut, emosi Romi sudah mulai memuncak. Sampai-sampai pertengkaran tersebut membuat Romi menjadi kesal hingga dia memutuskan untuk keluar dari rumah. Jadi bisa dikatakan suami istri ini memilih untuk pisah ranjang. Namun sobat, bukan tanpa alasan Romi keluar dari rumah itu. Selain dia ingin menenangkan diri, dia juga rupanya kepikiran untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada sang istri dengan ide yang sangat kejam, yaitu dia ingin menghabisi nyawa sang istri. Dia keluar dari rumah itu untuk mencari sebilah parang. Dia terpikir ingin menggunakan parang itu untuk melancarkan aksi kejinya. Sementara itu, di sisi lain, Ernie sang istri yang sudah kewalahan dan kehabisan tenaga setelah bertengkar dengan sang suami, kemudian memilih untuk tidur dan beristirahat. Di saat itu, ternyata Romi ini justru mendatangi salah satu tetangganya. Dia memutuskan untuk meminjam parang milik tetangganya itu. Tanpa merasakan adanya kecurigaan apapun, tetangganya yang dimintai parang oleh Romi langsung meminjamkan parang tersebut dan membiarkan Romi berlalu begitu saja. Selanjutnya, setelah Romi mendapatkan parang, Romi kembali ke rumahnya. Namun di saat itu dia tidak langsung melakukan tindakan apa-apa. Tiba-tiba, dia kembali berpikir tentang segala kemungkinan yang akan terjadi jika dia melakukan hal keji kepada istrinya. Saat itu, dia berkata di dalam hatinya kurang lebih seperti ini. Ini istriku lagi hamil besar. Ini bisa aja aku tebaskan parang ini sekarang. Tapi kayaknya aku gak tega sih. Mau bagaimanapun, dia kan lagi mengandung besar. Mengandung anakku. Kalau dia kenapa-napa, anakku di dalam kandungannya juga pasti kenapa-napa, pikir Romi. Yang mana ternyata pikirannya itu kemudian membuat dia akhirnya mengurungkan niatnya dan memilih untuk meletakkan parang tersebut begitu saja di atas kasur. Dan tanpa disadari oleh Ernie, dia tidur persis di sebelah parang yang tadinya akan digunakan oleh suaminya untuk menghabisi nyawanya sendiri. Dari kedatangan Romi ke kamar hingga Romi ini meletakkan parang di samping Ernie, ternyata itu menimbulkan suara yang membuat Ernie kemudian terbangun dari tidurnya. Saat dia terbangun dan dia melihat ada parang di sampingnya, Ernie lantas merasa kaget. Ernie lalu di saat itu marah kepada sang suami. Dia berkata kurang lebih seperti ini, "Mas, ini maksud kamu apa? Kok kamu bawa-bawa parang segala? Kamu mau nyakitin aku ya?" tanya Ernie dengan penuh amarah. Mendengar perkataan dari Ernie, ternyata emosi Romi kembali memuncak.
Dia tidak terima dengan perkataan Ernie tersebut dan pertengkaran mereka pun dimulai lagi. Di saat itu, pertengkaran yang mulai meledak-ledak ini membuat keduanya tidak mau mengalah hingga pada akhirnya Romy pun gelap mata. Tanpa berpikir panjang, Romy langsung kembali mengambil parang tadi. Lalu dia mengarahkan parang tersebut ke istrinya. Dan dengan penuh emosi, Romy lalu menarik tubuh istrinya dan langsung menggorok parang tersebut ke leher sang istri sebanyak 5 kali dengan pola maju mundur. Di saat itu, Ernie sama sekali tidak melawan. Dia sangat lemah dalam kondisi yang sedang hamil besar dan juga sudah lelah dalam pertengkaran tersebut. Untuk bergerak saja dia sulit, apalagi melawan. Dan aksi mengerikan yang dilakukan oleh suaminya itu sampai membuat dia terbujur kaku. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Cairan merah mulai menyembur dari leher Ernie dan mulai terdengar suara orokan yang menandakan kalau Ernie mulai sekarat. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Romy ini masih belum puas. Dia malah semakin menggila, bukannya merasa hibah atau setidaknya kabur dari tempat tersebut. Dia malah melanjutkan aksi kejinya ini dengan semakin sadis. Dia mengambil parang tadi, lalu membelah perut istrinya yang sedang hamil besar tersebut. Padahal dalam waktu dekat, istrinya itu akan melakukan persalinan atau melahirkan. Gilanya, dengan menggunakan parang, ingin mengambil buah hatinya dari perut sang istri. Entah apa yang ada di pikiran Romy. Dia benar-benar berusaha membelah perut istrinya dan mengorek-ngorek perut istrinya hingga akhirnya dalam waktu yang lumayan lama, Romy pun berhasil mengeluarkan buah hatinya tersebut. Dan dia langsung mengangkat buah hatinya yang berjenis kelamin laki-laki. Ajaibnya, sang buah hati berhasil selamat. Sementara sang ibu tewas seketika. Di tengah situasi mengerikan tersebut, Romy yang sudah menggendong buah hatinya tersenyum haru. Dia sangat bahagia dan kemudian membersihkan buah hatinya itu dari cairan merah yang menyelimuti tubuh buah hatinya. Lalu kemudian dia meletakkan buah hatinya di karpet di ruang tamu rumahnya. Mungkin pada saat itu dia berpikir, dia bukanlah suami yang baik, tetapi setidaknya dia masih bisa menjadi ayah yang baik. Lalu dengan suara gemetar dan penuh kepanikan, Romy pun berlari keluar rumah sambil berteriak, "Tolong, tolong, Ernie, tolong Ernie," katanya. Dan teriakannya itu ternyata memancing para tetangga serta kakaknya yang tinggal tidak jauh dari sana. Semuanya keluar dari rumah mereka dan langsung mendekat ke sumber suara minta tolong tersebut. Lalu Romy sempat melihat kakak Ernie. Saat itu Romy langsung berkata, "Kak, tolong kak, aku motong Ernie kak, tolong kak." Kalimat Romy tersebut menggambarkan seolah-olah dia tidak merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan kakak Ernie seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Lalu dia langsung saja pergi menuju rumah Ernie. Begitu dia masuk beserta dengan warga yang lain, mereka di sana melihat kondisi lantai rumah sudah dipenuhi dengan cairan merah. Begitu juga dengan Romy, sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan cairan merah. Dan tanpa membuang waktu, salah satu warga segera memanggil ketua RT serta pihak kepolisian. Pada saat orang-orang mulai sibuk menuju ke rumahnya, Romy yang di saat itu merasa ketakutan, tiba-tiba memilih untuk kabur melarikan diri. Saat itu orang-orang belum menyadari kalau Romy ini kabur. Mereka hanya fokus kepada Ernie. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam rumah dan mereka terkejut melihat jasad Ernie sudah tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lehernya terpotong, perutnya terbelah, dan betapa terkejutnya warga melihat adanya buah hati mereka yang baru saja lahir tergeletak di karpet ruang tamu. Ketika mereka menemukan tubuh Ernie di dalam kamar, di saat itulah mereka menyadari kalau Romy sudah kabur dari tempat kejadian. Polisi yang di saat itu sudah dihubungi dan langsung datang ke TKP, kemudian mulai bertindak. Mereka mengerahkan pasukannya untuk segera mencari Romy. Di samping itu, jenazah Ernie dan juga buah hatinya kemudian dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara. Namun di sisi lain, Romy yang sudah kabur, ternyata selama pelariannya tersebut, dia merasa tidak tenang. Dia yang sadar bahwa melarikan diri adalah bukan jalan yang tepat, kemudian terfikir untuk menyerahkan diri. Dia di saat itu memilih untuk langsung datang kepada pihak kepolisian yang masih ada di TKP. Ketika Romy datang, semua warga berteriak histeris dan Romy langsung diamankan oleh polisi. Di hadapan polisi, dengan wajah penuh penyesalan,
Romi mengakui perbuatannya. Pada saat melihat Romi datang, sebenarnya ratusan warga yang masih ada di sekitar lokasi sempat ingin menghakimi Romi. Mereka marah dan kecewa atas tindakan brutal yang dilakukan oleh Romi terhadap istrinya. Namun, beruntungnya, polisi dengan sigap mengamankan Romi dan mencegah terjadinya aksi massa. Polisi lalu kemudian mengamankan Romi dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membawa Romi ke kantor polisi. Lalu, saat diinterogasi di hadapan para penyidik, Romi menceritakan detail kejadian yang membuatnya kehilangan kendali. Dia bilang, "Setiap kali saya melihat dia dengan handphonenya, saya curiga dan rasa curiga saya itu semakin besar. Saya merasa seperti ada yang disembunyikan. Dan malam itu, kami kembali bertengkar, makanya saya lakukan hal keji tersebut, Pak," kata Romi dengan suara gemetar. Kepala polisi yang mendengar pengakuan Romi menggelengkan kepala dengan perasaan yang campur aduk. Dia berkata, "Romi, apapun masalahnya, kekerasan bukanlah jawabannya. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu ini," ujar kepala polisi dengan tegas. Dan berita tragis ini mulai menyebar dengan cepat di desa tersebut, meninggalkan luka yang mendalam di hati keluarga serta tetangga di desa tersebut. Mereka sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa pertengkaran yang sering terdengar dari rumah Romi dan Ernie akan berakhir dengan tragedi mengerikan. Mereka menyesali hal itu. Mereka berpikir, andai saja pertengkaran tersebut cepat mereka cegah, mungkin hal keji seperti ini tidak akan terjadi. Namun apa boleh buat, takdir sudah berkata lain. Ernie berakhir dengan mengenaskan. Romi pun harus menjalani proses hukum atas perbuatannya. Dan dari kabar yang beredar, dikatakan kemungkinan besar Romi terancam hukuman mati. Namun untuk saat ini, dia harus melalui proses persidangan terlebih dahulu. Lalu sementara itu, jenazah dari Ernie kemudian dipulangkan kepada pihak keluarga tepat di tanggal 22 Februari tahun 2019, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di malam itu juga, almarhumah Ernie dimakamkan di pemakaman Kelurahan Sawah Lebar dengan diantarkan oleh ratusan masyarakat serta pihak keluarga. Sebelum dimakamkan, jenazahnya sempat disemayamkan di rumah orang tuanya di Jalan Meranti, Kota Bengkulu. Sementara, buah hati mereka yang berhasil selamat dipulangkan kepada keluarga setelah mendapatkan perawatan yang intensif. Setelah bayi tersebut bisa dipastikan kondusif dan normal, lalu pihak keluarga akhirnya membawa pulang bayi laki-laki yang memiliki berat 2,9 kg tersebut. Dan bayi tersebut diurus oleh keluarga Ernie. Pihak keluarga Ernie mengaku sangat terpukul dengan kabar meninggalnya korban. Terlebih, Ernie harus pergi dengan cara yang mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Itu dia sobat, kisah dari Ernie yang berakhir dengan tragis di tangan suaminya hanya gara-gara password handphone. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?